Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Kali ini kita berjumpa dengan materi sujud sahwi, ya. Nanti kita akan bahas sujud sahwi itu apa, terus dibahas lagi hukum melaksanakannya apa, sebab-sebabnya apa, bacaannya apa, dan juga tata cara sujud sahwi seperti apa. Kita akan kupas bersama. Baik, kita mulai dari yang pertama, definisinya dulu atau pengertiannya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat, ya, sebelum salam atau setelahnya, setelah salam, karena terjadi kesalahan dalam melaksanakan tata cara sholat. Oke, kesalahannya di sini nanti akan kita bahas di sebab-sebabnya. Ya, sekali lagi, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat sebelum salam atau setelahnya, karena terjadi kesalahan dalam melaksanakan tata cara sholat. Nah, sebelum nanti kita mencari sebab-sebabnya, kita cari tahu dulu hukumnya apa, agar kita paham. Nanti ketika kita melaksanakan kesalahan atau kekurangan, maka kita harus sujud sahwi. Hukum sujud sahwi sendiri adalah wajib. Ya, ini pendapat kuat para ulama. Apabila terjadi atau ada sebab-sebab yang mengharuskan dilakukannya sujud sahwi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kuat para ulama mengatakan hukumnya wajib. Walau ada beberapa pendapat yang mengatakan itu sunnah. Kita ambil yang kuatnya saja. Nah, nanti kita akan cari tahu sebab-sebabnya apa saja. Ya, sekali lagi, hukum melaksanakan adalah wajib. Kapan? Di akhir sholat sebelum salam atau setelah salam. Itu hukumnya. Sekarang kita ke sebab-sebabnya. Sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi itu setidaknya ada 3 perkara. 3 poin. Yang pertama, kekurangan. Yang kedua, kelebihan. Yang ketiga, keraguan-raguan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kekurangan. Nah, jika yang kurang karena lupa itu adalah rukun sholat, ingat, kalau yang kurangnya itu rukun sholat, kita lupa misalkan, seperti lupa membaca Al-Fatihah, lupa ruku, terus sujudnya cuma 1 kali, atau kurang 1 rakaat misalkan, maka kita harus menyempurnakan rukun sholat tersebut. Misalkan sholatnya lupa, oh ternyata kurang 1, sudah tahiyat akhir nih, berdiri lagi, sempurnakan, tambah 1 lagi. Nah, setelah itu nanti di akhir sholat sebelum salam baru dilakukan sujud sahwi, karena kita tadi lupa rakaat. Begitupun misalkan lupa sujud baru 1 kali, sudah mau akhir, sujud lagi. Itu yang pertama karena kekurangan. Berikutnya karena kalau kekurangannya misalkan yang kurangnya itu, yang lupanya itu bukan rukun sholat, tapi sunnah abad, ya, sunnah yang dikuatkan, seperti misalkan tasyahud awal, lupa misalkan sholat maghrib udah 2 rakaat, kita tidak tahiyat awal, tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Nah, begitu di akhir sholat, kita nggak mesti balik lagi ke tasyahud awal, tapi kita diharuskan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Ya, bedanya ketika yang lupanya itu adalah rukun, maka kita harus menyempurnakannya sebelum salam. Kalau yang lupanya itu adalah, yang kurangnya itu adalah bukan rukun seperti tahiyat awal, maka tidak perlu disempurnakan atau diulang kembali. Itu jika kekurangan. Sekarang yang kedua adalah sebab dilakukannya sujud sahwi itu adalah karena kelebihan, ya. Contoh,
Misal sholat subuh dilakukan 3 rakaat. Ini karena lupa ya, bukan disengaja. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, kita sudah tahiyat akhir, lupa, lah ini ternyata sholat subuh saya itu bukan 2 rakaat, 3 rakaat. Biasanya kita karena melamun misalnya. Nah, itu tidak harus dibatalkan sholatnya, tapi langsung dilakukan sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Atau misalkan lupanya itu setelah salam baru ingat, oh ternyata 3 rakaat, langsung saja sujud sahwi. Nanti ada tata caranya sujud sahwi ketika selesai salam. Berikutnya yang ketiga, karena keraguan-raguan, ya. Nah, kalau keraguan-raguan ini berarti tidak yakin dalam hatinya. Contoh misalkan biasanya dalam sholat yang 4 rakaat. Nah, ketika misalkan kita mau tahiyat akhir, kita ragu, ini sholat tuh sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Bagaimana kalau keraguan-raguan ini seperti ini muncul? Nah, maka sebelum kita tahiyat akhir, kita yakinkan bahwa kita baru 3 rakaat, ambil yang sedikit. Ketika ragu ini 3 atau 4 rakaat, kita yakinkan 3, berarti kita tambah 1 lagi. Walaupun mungkin nanti pada faktanya kita menjadi 5 rakaat. Kita ambil, kita yakinkan baru 3 rakaat. Nah, ketika keraguan-raguan ini muncul, maka di akhir sholat nanti kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, itu sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Baik, sekarang kita ke bacaannya. Kita sudah tahu sebabnya. Nah, kita ketika nanti prakteknya, apa bacaan yang harus dilakukan di sujud sahwi? Nah, sujud sahwi sendiri adalah sujud yang dilakukan 2 kali, ya, seperti sujud dalam sholat. Bedanya di duduk antara 2 sujudnya tidak dianjurkan untuk membaca doa. Nah, dalam 2 kali sujud sahwi tersebut bacaannya, di sini Bapak jelaskan 2 macam, ya. Bacaan sujud sahwi yang pertama adalah subhana man la yanamu wala yashu. Ya lagi, subhana man la yanamu wala yashu. Ini yang pertama. Bacaan sujud sahwi yang kedua adalah subhana rabbiyal a'la. Persis seperti bacaan sujud dalam sholat. Nah, silahkan. Nanti kita diminta nanti untuk menghafalkan dua-duanya, ya. Baik yang pertama subhana man la yanamu wa la yashu, atau yang kedua subhana rabbiyal a'la. Sekarang kita bahas tentang tata caranya sujud sahwi biar terbayang bagaimana caranya, ya. Nanti kita coba praktekkan sekali-kali. Nah, caranya adalah tadi, karena sujud sahwi itu dilakukan di akhir sholat sebelum salam, berarti sebelum salam, ya, sebelum salam nanti kita lakukan sujud sahwi. Misalkan kita tadi lupa atau ragu-ragu, entah lupanya kelebihan atau kekurangan. Nah, pertama kalinya sebelum salam kita lakukan langsung turun untuk sujud. Seperti sujudnya dalam sholat, Allahu Akbar. Nah, bacaannya ketika sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah itu langsung bangkit dari sujud, ya, sambil bertakbir Allahu Akbar. Berikutnya duduk tanpa membaca apapun. Nah, setelah duduk istirahat atau tumanina, lakukan sujud yang kedua kalinya seperti sujud yang pertama, Allahu Akbar, bacaannya yang sama, terus bangkit lagi. Nah, setelah bangkit dari sujud kedua, duduk dulu, kemudian langsung salam. Seperti itu. Kita ulang ya. Yang pertama, sebelum salam kita lakukan turun untuk sujud pertama sambil takbir, ya. Kemudian lakukan sujud dan baca doanya subhana man la yanamu wa la yashu atau subhana rabbiyal a'la. Setelah dibaca doanya bangkit, Allahu Akbar sambil bertakbir, kemudian duduk dulu tumanina,
tanpa perlu baca apapun, langsung lakukan sujud yang kedua seperti sujud pertama tadi. Subhana rabbiyal a'la atau subhana ma la yanu wa la yasu, bangkit lagi. Nah, setelah bangkit dari sujud kedua, duduk kembali, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sujud sahwi ini ada yang perlu diperhatikan ya. Pertama, jika sujud sahwi yang dilakukan itu setelah salam ya, bukan di dalam sebelum salam, maka tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Tidak perlu Allahu Akbar dulu, langsung saja sujud. Takbir langsung sujud. Allahu Akbar langsung sujud 2 kali selesai. Nah, terus kedua, perlu diperhatikan lagi. Ketika kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam, ini berarti tadi dalam salat ya, kita tidak perlu membaca tahiyat lagi. Begitu selesai sujud sahwi yang kedua, duduk, nggak usah tahiyat lagi, langsung assalamualaikum. Yang ketiga, ini apabila terjadi seseorang melakukan beberapa kali kesalahan. Satunya lagi misalkan ragu-ragu, kedua kalinya lupa kelebihan atau kekurangan ya. Nah, maka kalau misalkan melakukan beberapa kali kesalahan itu tidak perlu sujud sahwi ulang-ulang, cukup sekali saja, maksudnya sepaket. Cukup sekali, yaitu 2 kali sujud. Ya, walaupun kita lupanya ada yang ragu beberapa kali kesalahan, cukup sekali sujud sahwi, yaitu dengan 2 kali sujud itu tadi. Nah, demikianlah penjelasan tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah khasanah keilmuan kita, bisa menambah keyakinan kita dalam beribadah, bisa menghilangkan keraguan-raguan ketika kita beribadah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, diamalkan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di materi berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.